Minta 1 mangkok lagi. Extra pedas. Saya. Makan selagi panas. Kelluer. Semuanya, Kelluer sekarang. Pergi. Cepat minggir. Nenek, waktunya bayar uang perlindungan. Warungmu ditutup hari ini. Julia, Julie, Berani-beraninya minta uang perlindungan di sini? Kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Berani beraninya buat masalah di wilayahku hari ini. Raja pun tidak bisa selamatkan kamu. Bersihkan ini. Lanji. Silakan. Apa maumu? Lan Yi. Dulu kamu memimpin Jade Hibiscus, hingga menjadi pemimpin industri global. Sekarang 10 tahun sudah habis. Para saudara, semua berharap kamu kembali dan memegang kendali. Kamu tidak tahu betapa damainya hidupku selama bertahun-tahun ini. Aku berhasil bersembunyi sekian lama. Anakku sebentar lagi menikah. Aku benar-benar tidak ingin, di momen penting ini, dia berubah jadi anak manja. Kamu sebaiknya pergi. Jangan cari aku lagi. Tapi Lan Jie, Sudah kukatakan, jangan ganggu aku. baiklah, kalau butuh apa-apa, ingat untuk hubungi aku. Warang Nia Tantiu, anakmu, Yu Mingxuan, dalam masalah. Mingxian, kamu yakin kita bisa ngerjain review ini? Aku bahkan gak pernah belajar fotografi. Gak apa-apa. Kalau nggak bisa, aku bisa ajarin. Anggap aja kita lagi jalan-jalan. Makasih, Mingxuan. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan gak bakal tahu harus cari kerjaan apa. Santai aja. Kebetulan aku butuh kameramen buat review-review ini. Justru kamu yang bantu banget. Legit pula. Kita udah kenal dari kecil. Tumbuh besar bareng. Kamu juga sering bantu-bantu ibu jualan. Nggak usah sungkan sama aku. Sayang, seru nggak tadi? Jahat banget sih, Shen Shao. Aku suka. Tapi aku mau yang lebih seru lagi. Bro. Udah. Mending kita kerja aja. Shen Yanzhou, mending lu buang aja mobil rongsokan itu. Geraknya lebih lambat dari kerbau narik gerobak. Nanti. Aku minta bapak beliin yang baru aja. Bro. Jaga kara nayatir lu. Barusan lu bilang apa? Mobile lu nayapertin kita. Nggak minta maaf? Ha? Minta maaf. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama kita. Pergi sana. Kamu ngapain? Suemo. Kamu ngapain di sini? Suemo, kamu. Kamu mau apa? Hari ini, kamu yang akan ajari aku minta maaf.
Berani juga ya kamu, Oak. Hari ini aku akan habiskan waktu bersamamu. Boka, kamu mau mati? Kamu tahu dia siapa? Anak Sulin Keluarga Shen Dironsheng. Shen Jinggi. Apakah dia orang yang bisa kamu ganggu? Suemo. Kenapa kamu sama dia? Kalian saling kenal? Dia, Pakarku. Oh. Pakar. Nggak heran Sumo bilang, kamu memang selalu bodoh. Sumo, kita baru saja bertunangan. Beri aku penjelasan. Karena kamu sudah lihat, aku akan terang-terangan saja. Tuan Muda Shen dan aku, kami sudah kenal lama. Dan Laji. Tuan Muda Shen bisa kasih aku semua yang aku mau. Camus. Kamu cuma orang miskin tanpa koneksi dan latar belakang. Suemo. Waktu kita bertunangan, bukan itu yang kamu bilang ke aku. Bertunangan sama Camus. Kuma bua memuaskan. Selera Tuan Muda Shen mengambil miliknya. Siapa yang mau nikah sama orang bodoh kayak kamu? Sumo, kamu keterlaluan. Ibu Mingxuan pakai tabungan seumur hidupnya. Buat beliin kamu rumah buat nikah. Gini caranya kamu balas budi? Dia cuma janda. Dia lakukan semua itu dengan sukarela. Aku nggak pernah paksa dia. Laji pula. Aku sudah tidur sama anaknya. Kita sudah beres. Suemo. Deser. Kamu bohong sama aku. Sepertinya, kamu masih nggak ngerti jarak antara kita. Hari ini, aku akan buat kamu lihat dengan jelas. Bawa dia pergi. Bengkel mobil di pinggiran kota barat. Yanzhou, makasih ya udah nahan pukulan buat gue tadi. Kalau enggak, kepala gue bisa pecah. Santai aja, gue bakal bilang ke bokap, buat kasih lebih banyak kerjaan ke bisnis keluargamu. Terry Makazi, Tuan Muda Shen. Anak kecil itu pukulannya keras juga ya. Berani banget lu, bocah. Emang beneran mau bunuh gue, ya? Ludah. Lu ganggu pacar gue, dan lu hina nyokap gue. Gue bunuh lu. Yu Mingxuan. Lukuma. Pengangguran bego. Dibandingin sama Tuan Muda Shen kami, Tuan Muda Shen Camus. kan dari keluarga kelas atas di Rongcheng. Orang dalamnya di mana-mana. Masa mau disamain sama lu? Diam. Lu. Asai. Sokap lu ngomongin gue, lu tahu nggak? Nyokap gue kerja siang malam di lapaknya. Cuma biar kita berdua bisa nikah, gimana bisa lu lakuin ini? Sama dia. Wah, kasihan deh. Keluarga lu senyo menyetikan. Kalau miskin, jangan mikirin nikah. Ngomong gini-ginian sekarang. APA lu minta ke Q? Ludah. Teres kalau lu punya duit. Punya duit berarti bisa semena-mena? Punya duit berarti bisa nindas orang? Ashi, Dwi. Memang berarti gue bisa semena-mena. Contohnya tendangan ini. Kalau gue tendang, ya gue tendang. Kalau lu jagoan, lepasin gue. Ayo kita berduaan. Hahaha, berduaan. Mingxian. Royale. Tayan Miraka, Shinjingi. Lu mau ngapain? mau ngapain? Hari ini lu beneran nyolot ya. Kalau mau temen lu selamat, lu lakuin persis apa yang gue bilang. Aku akan menghancurkanmu. Anak kecil, kamu menyerah? Yu Minghuan, berhenti berpura-pura. Camus Bucan Tendingan Tuan Muda Shen Camus. Aku sarankan kamu, ikut saja aturan. Tuan Muda Shen. Kalotidak. Baik. Kamu mau main bagaimana? Asal kamu lepaskan dia. Aku setuju apa saja. Dazar idiot.
Kalau saja kamu begini dari tadi. 2 tendangan yang kuberikan tadi. Sakit pingganku. Suemo. Kamu sangat lucu. Aku takkan pernah melepasmu seumur hidupku. Bicaralah. Kamu mau main bagaimana? Aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu ambil stick yang panjang, aku akan lepaskan dia. Kalau yang pendek? Kamu pukul kepalaku tadi. Aku orang yang pendendam. Kalau kamu ambil yang pendek, maka kamu akan mati muda. Tidak, Mingxuan, Yanggan. Oh, Aku akan main denganmu, tapi kamu harus janji. untuk melepasnya nanti. Hei, bocah kecil, kamu pikir kamu ada posisi untuk menawar? Pile. Tidak, Mingxuan, Yanggan. Maaf. Kamu kalah. Kamu menipuku. Ya. Aku memang menipumu. Aku akan menghancurkanmu. Serang dia. Mingxian, berhenti berkelahi. Kalian, berhenti berkelahi. Itu kan Yu Mingxuan? Ibu Yang Jualan Dipinggir Jalan itu? Kamu lagi ngapain di sini? Kalian ngapain sama anak saya? Bu. Mingxian, salah pilih lawan. Kamu tanya kami ngapain sama dia, mending kamu tanya, dia ngapain duluan? Hah? Anak saya ganggu kalian gimana? Banyak-banyak ngeroyokin satu orang. Itu namanya jagoan? Kamu tahu nggak anak kamu tadi mau mukul siapa? Nggak mungkin cuma satu pihak yang salah. Saya bawa dia pergi sekarang. Langsung aja bilang maunya gimana. Lihat baik-baik. Menurut kamu harus gimana? Luka di kepala saya ini, semua berkat anak kamu. Kami semua lihat kejadiannya. Berarti saya kurang keras mukulin dia. Kalian cuma bantu orang jahat. Masih aja mulutnya nyerocos. Kalian kan banyak. Saya nggak percaya anak saya. Bakal mulai berantem tanpa alasan. Lepasin dia dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Santai aja. Kamu pikir kamu siapa? Kalau urusan ini nggak selesai hari ini, kalian bertiga nggak ada yang boleh pergi. Kayaknya bicara nggak mempan. Langsung aja bilang butuh duit berapa. MA, ngapain kita bayar mereka? Kan mereka yang mulai. Mereka juga menghina kamu. Ngapain kita yang mundur duluan? Kami kelihatannya butuh duit? Mau pergi? Boleh. Langsung aja jongkok dan minta maaf. Usiaku sudah segini. Harus menyembah pada anak muda sepertimu. Nggak pantas kan? Hari ini, aku cuma ingin melihat kamu di depan anakmu sendiri. Kehilangan muka sepenuhnya, kupikir perasaan itu pasti cukup memuaskan, nikmatnya. Baka, sebaiknya kamu bicara jangan terlalu berlebihan. Kamu terus saja mulutmu lancang. Jaga mulutmu. Terus kenapa kalau aku panggil kamu begitu? Kamu berhasil membesarkan anak seperti ini, membuatmu berlutut dan menyembah minta maaf. Sudah termasuk ringan. Orang tuamu gagal mengajarkanmu sopan santun. Aku yang akan mengajarimu. Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah memukulku, bahkan tidak sekalipun. Kalian pada ngapain berdiri di sini? Serontia. Ayo lihat siapa yang berani. Hanya karena keluargamu punya sedikit uang lebih, kamu pikir bisa menggertak orang? Dengar baik-baik, selama aku masih di sini hari ini. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh anakku. Tunggu saja, aku akan telepon ayahku sekarang, untuk datang dan bicara denganmu.
Sekretaris Wu. Kenapa Yan Zhou belum sampai? Rapat pemegang saham mulai dalam setengah jam. Sudah mulai. Ketua. Tuan muda Yan Zhou bilang, dia akan balapan dengan Tuan muda Shen hari ini. Dia bilang rapat pemegang saham membosankan. Dia tidak akan datang. Bocah nakal itu. Sejak dia kembali dari belajar di luar negeri, yang dilakukannya cuma berpesta dan balapan. Padahal aku mengandalkannya untuk menggantikanku. Seharusnya aku belajar dari kakak Lan. Ming Xuannya bahkan masih tidak tahu, bisnis keluarganya ada di seluruh dunia. Tapi anak kita ini, dia praktis ingin mengukir. Ayahku kaya, di dahinya. Hello, HEI. Aya, aku dipukuli. Aku di bengkel itu di pinggiran barat. Bawa bébé Rapa auront que signé 40 dan balade en damin tutu. APA, siapa yang berani menyentuh? Ayah Yanzhou adalah ketua kamar dagang bersekutu. Kamu tidak punya hak untuk macam-macam dengan orang seperti itu. Kalau begitu, gimana kalau? Kenapa kamu tidak panggil ayahmu ke sini? Penjual kaki lima sepertimu, bahkan tidak pantas bertemu ayahku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang ibuku. Adapi Camus, Ming Xuan. Sepertinya kamu tidak mengerti. Kamu bahkan tidak segolongan dengan Tuan muda Shen kami. Kamu yang paling tidak pantas bilang begitu. Dulu aku pasti buta. Sampai setuju membiarkan kamu bersama anakku. Ibuku bekerja keras seumur hidupnya untuk menabung, supaya kami bisa hidup enak. Dan kamu menghancurkan semuanya. Hei! Pada dasarnya, hanya karena kalian semua miskin, hanya orang miskin seperti kalian, yang pakai uang pensiun untuk cari istri. Hari ini aku lagi baik hati, asal kamu dan ibumu perlu dan minta maaf padaku. Dan bayar aku sekitar 1 juta. Nah, kita bisa lupakan ini. Sekitar 1 juta? Mingger. Berhenti. Semuanya berhenti. Ming Xuan, bangun. Ming Xuan, jangan nakut-nakuti aku seperti ini. Ming Xian. Ini 10 juta. Aku akan bayar 10 kali lipatnya. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau ada APA dengan aku, tidak ada satupun dari kalian yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Itu tergantung apakah kamu bisa keluar dari pintu itu hari ini. Kunci pintunya. Yanzhou, Ribut-ribut apa ini? Ayah, mereka yang mulai. diam. Kalau ketahuan kamu yang bikin onar, kamu bakal kena batunya. Pak Hong, aku sama Yanzhou cuma main-main aja. Main-main? Hampir saja ada yang mati. Ahong. Nona Lan. APA, Turkjat lihat aku di sini? Kamu? Kamu tahu siapa ayahku? Aku kinol ayahmu. Waktu kamu masih minum air ketuban di perut ibumu. Omong kosong, Paman Hongku itu, orang nomor 1 di kamar dagang Rongcheng. Kamu cuma pedagang kaki lima rendahan. Kamu pikir kamu siapa? Telepon ayahmu. Sekarang. Untuk kejadian hari ini, Walaupun kamu kehilangan 1 kaki, mungkin masih belum cukup untuk melunasinya. Pak Hong, Bapak ngapain sih? Cuma nyawa kan? 1 telepon pasti bisa selesaikan. bodoh. Sungguh bodoh. 2 orang bodoh. Tolong, Nona Lan, tenang dulu. Ayah, sedang apa? Lan, tolong, kasihanilah. Anak saya tidak tahu apa-apa. Aku akan potong tanganku sendiri untuk menebus kesalahan. Ahong, aku minta maaf. Lan, kamu. Menyelamatkan anak saya yang penting. Bawa Ming Xuan ke rumah sakit dulu. Nanti aku urus kamu. Iya. Jangan pura-pura. Diam. Beraninya kamu memukul Tuan muda Shen. Keluarga Shen tidak akan membiarkanmu lolos. Hanya karena menghormati ayahku, aku memanggilmu paman. Tanpa ayahku, kamu itu siapa? Bahkan ayahku sendiri tidak berani memukulku. Beraninya kamu memukulku. Bawa dia ke rumah sakit. Sekarang. Yao, pergi ke rumah sakit jaga Ming Xuan. Di sini kacau. Ayah, apa kamu gila? Pengaruh keluarga Shen di Rongcheng. Bukan main-main. Kamu tidak perlu melakukan ini untuk seorang janda. Kamu membuat musuh seperti ini. Apakah dia sepadan? Bagaimana karaku membesarkan orang sepertimu? Suatu hari nanti kamu akan membunuhku. Sedangkan kamu, ayahmu yang akan berurusan denganku. Hari ini aku tidak punya waktu untukmu. Lihat APA, nenek tua, kalau hari ini kamu berani memukulku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos.
Kamu. Kau pikir aku sasaran empuk, ya? Seluruh tempat ini penuh dengan orang-orangku. Dengan badan sepertimu. Kira-kira berapa lama kau bisa tahan? Shen Jingyi, aku peringatkan kau. Lebih baik jangan coba-coba macam-macam. Waktu Ibu Lan sedang berjuang membangun nama, kau masih pakai popok. Diam. Nanti aku urus kau. Tadi kau lumayan berani ya? Kenapa? Tekat? Membangun nama? Kokuma Sampa. Syukurlah aku tidak jadi menikahi anakmu. Mulutnya besar sekali. Nanti ada yang marung dan kasih makan anjing. Tuan Muda Shen, tolong dong. Itu ayahku. Nanti aku ajarin kau. Mulai hari ini. Aku adalah... Ha. Inilah sebabnya aku tidak pernah cerita. Kuming Shen Soul later belakang keluargaku. Kenapa? Jadi tekat? Jadi ciut nyali? Kalau aku cerita ke anakku, kalau bisnis keluarga kami mendunia, pasti ekspresi mukanya akan sama persis seperti milikmu. Kau sudah takut setengah mati? Mendunia? Kau cuma pedagang kaki lima. Mau nakut-nakutin siapa? Kios lusuhmu itu. Mungkin sewa ruko saja tidak mampu. Berani-beraninya sok jago. Di depan Tuan Muda Shen kami? Wanita tak setia yang mulutnya panjang. Yang harus kalian doakan sekarang adalah kembalinya anakku dengan selamat. Biar ku kasih tahu. Akulah yang melakukannya. Akulah yang bikin anakmu jadi buaya darat. Akulah yang kasih dia tanduk. Heh. Aku berdiri di sini. Ayo. Pukul aku di sini. Carry perkara. Karena orang tuamu gagal ajarkan sopan santun. Tolong ingat baik-baik tamparan ini. Kamu yang minta. Anak buah. Potong salah satu lengannya. $1 juta. Kakinya juga tetap di sana. Lan Jie, bocah-bocah ini sudah hilang akal. Kita tidak boleh lengah. Anak ini cukup berani. Sayangnya berani-beraninya salah tempat. Kenapa kalian semua cuma berdiri di sini? Serang mereka. Shen Shao, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Le Pascan à Yaku. Kalau menghalangi lagi, kamu yang berikutnya. Serang mereka. Siapa yang mau hidup, minggir sekarang. Shen Shao, dia datang. Kita harus bagaimana? Minggir dari hadapanku. Jangan bergerak. Ayo, coba saja. Kamu pikir main-main dengan senjata itu lelucon? Letakkan sekarang. Ayo. Tembak. Lan Jie, jangan gegabah. Anak ini berani menarik pelatuknya. Sudah kubilang tembak. Diam. Jangan desak aku. Jangan desak aku. Kok kamu nggak punya nyali? Ayo, tembak aku di sini. Satu tembakan ke titik ini dan aku mati. Kamu, bukan urusanmu aku bidik di mana. Bunuh saja aku. Besok, kamu akan jadi buah bibir di Rongcheng. Jingyi, turunkan pistolnya. Lepaskan sekarang. Lalu kita bisa bicara baik-baik. Tuan Muda Shen. Ini soal nyawa manusia. Jangan bertindak gegabah. Cuma segitu kemampuanmu, mengandalkan uang haram keluargamu. Untuk bertindak seperti preman. Yang kamu lakukan cuma minta uang. Dan menyusahkan orang tuamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Diam kau. Ku beritahu sesuatu. Kalau aku sudah kalap, aku sendiri pun kuhajar. Shen Jing'ai. Waktu ayahmu masih di dunia bisnis. Di dunia yang kejam itu. Kok bisa punya anak seperti kamu? Hench ketak berotak. Ku bilang diam. Gimana keganasannya yang dulu? Tamparan ini untuk anakku. Tamparan ini untuk mengajarimu sopan santun. Tamparan ini untuk memberitahumu. Jangan sentuh yang bukan milikmu. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen, kamu baik-baik saja? Berani beraninya kau pukul Tuan Muda Shen. Kamu cari mati, keluarga Shen tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Ayahku bakal datang bentar lagi. Beraninya kamu perlakukan aku kayak gini. Ayahku bakal bikin kamu bayar mahal.
Aku punya kabar baik buat kalian semua. Rumah sakit baru aja nelpon. Anakku udah lepas dari bahaya. Karena dia udah baik-baik aja sekarang. Boleh kami pergi? Berkat kalian, Ming Xian geger otak. Dia harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Cuma gegar otak doang. Dia bakal sembuh kalau istirahat yang cukup. Kalian mau ngapain? Penderitaan yang anakku alami. Harus ada yang ngerasain juga buat dia. Kamu. Kalian mau ngapain? Kamu tahu hukuman kamu? Sayang. Ayo kita main yang lebih seru hari ini. Janda tua, jadi ini trikmu. Jadi abis dicambuk, kami boleh pergi, kan? Tentu, asal kamu masih bisa berdiri. Aku sendiri yang bakal lepasin tali kamu. Ayo, jangan buang-buang waktu. Lupa kasih tahu. Waktu kamu pingsan, Barson, semua teman-temanmu, udah pada kabur duluan. Sekarang, cuma tinggal kalian berdua. Paman Hong, aku tahu aku salah. Kalian kan deket sama ayahku. Tolong, kasih tahu ayahku yang baik. Aku benar-benar tahu aku salah. Oh, udah nyerah duluan? Aku lebih suka kamu. Waktu masih sok jago. Kenapa nggak coba ngomong besar lagi? Aku. Udahlah, jangan buang-buang waktu lagi. Makin cepat selesai, makin cepat kamu bisa pulang. Aku masih nunggu buat lepasin tali kamu. Semoga beruntung. Berani. Ayah datang. Kalian semua tidak akan bisa kabur hari ini. Pak Shen, Anda sudah sampai. Kenapa tidak beritahu kami duluan? Shun Jinghong, bukannya seharusnya kamu bersembunyi di lubangmu? Sedang APA kamu di sini. Kira masalah? Tunggu dulu. Pak Shen, Izinkan saya memperkenalkan Anda. Baiklah, ini kamu tahu kenapa aku datang. Ngapain repot-repot memperkenalkan dia? Aku tahu persis siapa dia. Ayah, jangan buang-buang kata lagi dengan mereka. Langsung habisi saja mereka. Anakmu memukuli anakku. Dia gegar otak. Kamu menculik anakku, dan kamu berani balik tuduh aku? Kamu tahu tidak, aku bisa suruh mereka kasih kamu geger otak sekarang juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sepertinya menunggu kalian selama ini adalah keputusan yang tepat. Ayah harus bela aku. Singkirkan dia. Aku tadinya berencana menunggu kamu. Kalau saja kamu bawa anakmu ke rumah sakit untuk minta maaf ke anakku, kita bisa melupakan ini. Sepertinya aku terlalu berharap. Kamu memang tahu tempatmu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku orang yang sangat sibuk. Setiap menit aku menghasilkan jutaan rupiah. Kita bahkan tidak berada di level yang sama. Bawa tuan muda ke sini. Ayo, siapa yang berani? Maksudmu apa? Aku akan hitung mundur dari 3. Lepasin dia. Sekarang. Tuan Shen, tenang. Nggak perlu bikin keributan. Pergi. Kamu pikir aku takut bikin keributan? Aku sudah selidiki kamu. Kamu cuma pedagang di pasar pagi Rongjeng. Aku terlalu kenal orang-orang kaya kamu. Kamu mati-matian mau kasih anakmu hidup yang lebih baik. Tapi hari ini, kamu salah pilih lawan. Ayah tahu sifatku. Aku nggak pernah cari masalah duluan. Anak mereka yang mukul aku duluan. Serang dia. Sepertinya kamu benar-benar nggak kenal anakmu sendiri. Dia mencuri tunangan anakku. Sekarang dia malah ngomong seenaknya. Menurutmu, ini harus diselesaikan gimana? Anakku, Shen Jinfeng, nggak mungkin mau sama sampah kelas rendah. Cuma orang biasa kayak kamu, yang anggap wanita murahan kayak harta karun. Tabungan seumur hidupmu habis. Kamu biut berobat mereka. Tuan Shen, Kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Kamu tahu nggak siapa wanita ini? Dia itu sebenarnya? Pergi, Shun Jinghong. Jangan lupa, siapa yang naikin kamu ke posisi itu? Siapa yang bikin kamu sukses? Janda tua, ayahku CEO Grup Oriental. 5 tahun lalu, dialah pahlawan yang selamatkan kita dari krisis keuangan global. Kamu nggak sanggup lawan dia. Jin Zhenghong, aku kasih kamu kesempatan. Cambuk dia 20 kali, dan aku jamin karirmu melesat. Shen Jinfeng. Aku dulu benar-benar mengagumimu, tapi sekarang aku sudah muak denganmu. Apa kamu benar-benar pikir kamu mendapatkan posisi ini sendiri? Jika bukan karena Lan Zong dari Yu Furong menopang ekonomi global, dengan fondasimu yang lemah, kamu sudah jadi debu sejak lama. Diam.
Bapak tua, you wrong APA, Lanzong omong kosong apa? Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Shen Jinfeng, apakah itu juga yang kamu pikirkan? Chen Zhengho, kamu hanya anjing yang diselamatkan Lanzong dulu. Sayangnya untukmu, orang-orang Lanzong sekarang sudah hilang. Dan kamu masih mencoba menggunakan dia untuk menekanku? Biar ku beritahu sesuatu. Sekarang, akulah yang memegang kendali di seluruh Rongjeng. Kamu sudah tidak ada harapan lagi. Ada apa? Janda tua, kok diam saja? Bukannya tadi kamu mau mencambukku? Dalam hijab, hal yang paling penting adalah rasa syukur. Untuk tidak pernah melupakan asal-usulmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kamu berpikir sangat hati-hati sebelum berbicara. Kamu tahu, ada jenis orang di dunia ini yang disebut tidak kompeten. Itulah kamu, sama sekali tidak berguna. Tapi masih bicara keras, mengucapkan kata-kata kosong. Shen Jinfeng, perhatikan baik-baik. Jangan ada yang bergerak. Orang sepertimu biasanya bahkan tidak punya hak untuk bicara denganku. Tapi sekarang, kau justru membuatku penasaran. Dulu, Yu Furong mengucurkan miliaran untuk mendanai industri global. Orang-orang yang dia selamatkan bisa berbaris dari sini sampai ke Wall Street. Tapi dia malah membesarkan binatang tak berperasaan sepertimu. Shen Jinfeng, aku sangat kecewa padamu. Sudah cukup. Kesabaranku sudah habis. Shen Jinfeng, aku peringatkan kau, jangan lakukan hal bodoh. Aku sudah coba kasih tahu, tidak bisakah kau menangkap maksudku? Kalau kau tidak bicara, aku hampir lupa kau ada di sini. Jangan lupa, dulu saat kau tidak punya apa-apa untuk dimakan. Siapa yang memberimu sesuap nasi? Kau. Diam. Aku sudah buang-buang waktu dengan kalian. Itu membuatku rugi puluhan juta profit. Anakmu tidak ada di sini hari ini. Jadi aku maafkan. Tapi sekarang, akan kusuruh anakku menikahmu 3 kali. Untuk meredakan amarahku. Kalau kau tidak mati, kita beres. Kalau kau mati, anggap saja hidupmu tidak berharga. Janda tua, hari ini adalah hari kematianmu. Kalau 3 tikaman masih membuatmu bernapas, anggap saja aku bermurah hati. Bagaimana kalau begini? Beri aku 1 menit. Biarkan aku menelepon. Lalu kau bisa putuskan. Apakah akan menikamku atau tidak? Aku sudah lama bermain-main denganmu. 1 menit lagi tidak apa-apa. Aku beri kau 3 menit. Supaya tidak ada yang bilang aku bukan pria terhormat. Dermawan. Janda tua, jangan-jangan kamu mau telepon polisi? Ngomong sama kamu percuma. Santai saja. Urusan dunia hitam, selesaikan dengan cara dunia hitam. Ayahmu memang sangat dermawan. Tentu saja, aku harus ikut main dengan benar. Kamu cuma seorang perempuan. Masalah apa yang bisa kamu timbulkan? Tunggu saja mati. Kenapa? Takut? Dia cuma pedagang kaki 5 bau. Di Rongcheng, kalau keluarga Shen bilang 1, tidak ada yang berani bilang 2. Wali kota datang pun, dia tetap harus lihat ekspresi ayahku. Tenang, aku janji tidak akan telepon polisi. Tapi anakmu seperti anjing. Bising sekelai. Gimana aku mau telepon? Kalau gitu, telepon saja. Mari kita lihat siapa yang bisa kamu bawa ke sini. Tinggal 2 menit. Shen Jinfeng, kali ini kamu benar-benar kacau. Shen Zhengho, semakin tua kamu semakin bingung. Dia cuma perempuan dari kalangan bawah. Mungkin pintu kalangan atas saja belum pernah lihat. Belum pernah lihat sama sekali. Bagaimana kekuatanku? Kamu tidak tahu? Setelah dia kena tusuk 3 kali. Baru giliranmu. Puas dengan pengaturan ini? Berapa lama lagi orang yang kamu telepon sampai? Jangan khawatir. Dia akan telepon kamu segera. Hello, Secretaries Lee. Tuan Shen, kita ada masalah. Semua mitra dalam negeri kita. Tila membatalkan kontrak mereka dengan kita. Saham grup itu langsung anjlok. Nilai pasar kita menguap 200%. Transfer aset luar negeri kita kembali ke sini. Saya tidak bisa, Tuan Shen. Semua akun luar negeri kita telah dibekukan. Den Apa lagi? Cepat katakan. Sistem inti perusahaan. Diserang oleh konsorsium asing. Semua data hilang. Tim teknis bilang tidak bisa dipulihkan. Aktifkan pertahanan Skydome. Sekarang, saya harus khawatirkan semuanya sendiri. Kalian ini idiot buat apa? Butte, APA, saya bir kalian? Tuan Shen, Skydome sudah ditembus. Ayah, ada APA? Mustahil, cari jalan. Kita harus lindungi modal luar negeri. Atau kalian mati semua. Tuan Shen, Dewan baru saya putuskan. Grup Shen nyatakan bangkrut. Ayah, apa yang terjadi? Oh, nggak ada apa-apa kok. Cuma Skydome udah ditembus. Perusahaan kita di dalam dan luar negeri bangkrut. Dan sahamnya anjlok. Cuma itu. Dasar janda tua, kamu kutuk keluarga Shen kita.
Kamu, siapa kamu? Saya pendiri Jade Hibiscus. Akulah pendiri Yu Furong. Yulan, Mau nakutin siapa di sini? Semua orang tahu, pendiri Yu Furong sudah lama menghilang secara misterius. Dengan penampilanmu yang seperti pedagang kaki lima, berani-beraninya kau mengaku sebagai dia? apakah aku mengaku sebagai dia atau tidak? Sudah kebuktikan tadi. Ibu Lan, ini semua salahku. Sen grupku sudah melalui perjalanan panjang, dan itu tidak mudah. Tolong kasahanlah. Anakku masih muda dan belum mengerti apa-apa. Kalau ada hukuman, biar aku yang menanggungnya. Tapi aku mohon, tolong jangan ganggu perusahaan kami. Ibu Lan, aku akan bersujud padamu. Jadi kamu tahu itu tidak mudah? Dulu, ketika aku turun tangan untuk menyelamatkan keadaan, bukan supaya kamu bisa mengambil fondasi Yu Furong dan menggunakannya untuk membiarkan anakmu bertindak semaunya dan melakukan perbuatan jahat. Dan tentu saja bukan supaya kamu bisa menginjak-injak rasa terima kasih. Hadak, bukan begitu maksudnya. Aku selalu sangat berterima kasih kepada Yu Furong dan kamu. Kalau bukan karena kamu, saat badai finansial itu, aku tak akan punya perusahaanku, bahkan nyawaku. Itulah sebabnya aku selalu berterima kasih padamu. Rasa terima kasihmu ini sungguh tidak bisa kuterima. Aku, Yulan, telah menyelamatkan banyak orang dan tak pernah meminta imbalan apapun. Tapi aku tak akan membiarkan siapapun memanfaatkan niat baikku. Kau tahu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau, aku takkan kembali dari masa pensiun untuk merebut kembali Jade Hibiscus. Hari ini, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi saat dunia bisnis tahu, kalau keluargamu keluarga Shen, yang memaksaku kembali ke permainan, mengacak-acak seluruh industri. Kau pikir mereka akan membiarkanmu pergi? Nona Lan, ini salahku. Ini semua kesalahanku. Kumohon, maafkan aku. Aku buta. Aku nekat memprovokasi Jade Mingxuan. Ini semua salahku. Aku bersedia menerima hukuman. Nona Lan. Aku tak pernah menyimpan dendam pada generasi muda. Tapi prinsip tak bisa dilanggar. Dan aturan tak bisa diabaikan. Nona Lan, kau tak maukan perusahaan kami, Shen Corporation, menjadi musuh semua orang? Kalau itu terjadi, kita tak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau masih memikirkan pemilihan? Bapak Hong. Bapak Hong. Shen Jinfeng, sudah lama aku memberi isyarat padamu. Kenapa kau tak mengerti juga? Kalau Kaisar melanggar hukum, ia akan dihukum seperti rakyat biasa. Apa yang terjadi hari ini? Sudah di luar pertolongan siapapun. Bahkan jika kau sekaya negara, lalu apa? Anjing terpojok pun akan melawan. Ayah, aku akan segera hubungi sekutu kami di luar negeri. Kita akan jadi bersama jika perlu. Kita akan radikan Rongqing sebenarnya. Dasar bodoh Kessel. Diam. Kau bodohnya tak tertolong. Nona Lan memegang posisinya dengan kuat karena didukung rakyat. Fakta bahwa ia membiarkan kalian berdua bernapas adalah wujud belas kasihan yang luar biasa. Mulai sekarang, kurangi sikap agresifmu itu. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan langit di balik langit. Kurang dari 3 jam lagi, kau akan dicari semua orang. Selagi masih ada waktu, pergilah. Wilayah Rongqing ini. Mereka sudah pergi semua. Mereka kabur seperti kelinci. Baiklah, aku harus ke rumah sakit untuk menjenguk Mingxuan. Lan. Bocah Yanzhou itu memang belum mengerti. Aku mohon, beri dia kesempatan. Sebenarnya, Yanzhou bukan anak yang jahat. Dia cuma salah lihat dan memihak ke pihak yang salah. Mulai sekarang, awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Ayah, aku sudah pensiun bertahun-tahun. Kamu yang selama ini sibuk mengurus segalanya. Kita akan keluarga. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Aku. Kalau kamu memang merasa bersalah, cepatlah antar aku ke rumah sakit. Untuk menjenguk Mingxian. Sekarang juga. Kamu sudah sadar. Mama Kumana? Seharusnya dia sebentar lagi sampai. Kamu di sini terus dari tadi? Aku akan panggil dokter. Jangon. Bangun dan makan, anak nakal. Wah, masih pura-pura ya? Aku sudah bicara dengan dokternya. Katanya lukamu hanya butuh waktu untuk sembuh. Asalkan kamu tidak melakukan hal gegabah atau ketakutan lagi, kamu bisa pulang kapan saja.
Bu, Maafkan aku. sudah merepotkan keluarga kita. Bagaimana dengan warung kita? Apa? Anak ini terlalu banyak khawatir. Kita belum bisa memberitahunya tentang menjual warung itu. Nanti dia akan hidup dengan rasa bersalah. Jangan pikirkan semua itu. Prioritas utamamu sekarang adalah memulihkan tubuhmu sepenuhnya untuk ibu. Ming Xuan, lupakan saja. Tante pasti sudah banyak berkorban. Untukmu, dia juga tidak enak hati. Setelah kejadian ini, ibu percaya Ming Xuan akan berpikir 2 kali sebelum bertindak mulai sekarang. Selanjutnya, kita mulai ujian berikutnya untuknya. Tidak apa-apa kok. Ibu punya teman yang berhutang budi pada ibu. Dia sudah mengurus masalah itu. Ibu juga minta dia carikan kamu pekerjaan sales di Longhai Group. Mungkin akan melelahkan, TAPI. Tidak akan mengganggu kegiatan cari restoranmu yang biasa. Cobalah setelah kamu sembuh. Baiklah, sudah. Tiduran saja dan habiskan makanannya. Ibu ada urusan siang ini. Ibu pergi dulu. Yao, tolong jaga dia sebentar lagi. Oh iya. Kalian berdua lanjutkan saja. Kakak Lan baru dapat kabar. Ayah dan anak Shen itu melompat. Bisnis adalah medan perang. Mereka semena-mena di dunia bisnis. Bahkan menggunakan namaku, Jade Hibiscus. Untuk kepentingan pribadi, mereka membuat banyak musuh. Berakhir seperti ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Langkahmu selanjutnya apa? Aku percaya, parasit seperti Shen Jinfeng bukan satu-satunya. Aku akan kembali ke grup untuk rapat dewan. Aku ingin melihat masih berapa banyak lagi parasit. Bapak Chen, teknologi AI kami di Washington jauh lebih unggul dibandingkan pesaing di dalam negeri. Tapi saat ini, kami sangat butuh investasi. Kalau kita bisa manfaatkan tren AI ini, teknologi kami akan siap untuk IPO dalam waktu singkat. Xiao Lu, aku sudah dengar sedikit-sedikit tentang situasi perusahaanmu. Kamu hampir saja diakuisisi karena sengketa kepemilikan saham. Di saat seperti ini, kau minta aku 30 juta untuk menyelamatkan perusahaan yang diambang kebangkrutan. Yu Furong memang mendanai UKM secara global, tapi kami tidak bisa jadi sapi perah. Bapak Chen, Anda harus percaya padaku. Dengan kemampuan saya, kalau dapat 30 juta ini, kami pasti bisa membalikkan keadaan. Oh, iya. Ada sesuatu yang lupa ku sampaikan. Saya sudah bukan ketua Yu Furong lagi. Sebenarnya, ketuanya selama ini adalah orang lain. Kami akan adakan rapat dewan siang ini. Datanglah saat itu, dan bicara langsung dengan ketuanya. Baik. Kamu buta? Jaga ucapanmu, Nona. Sikapmu bagaimana sih? Kamu tahu aku siapa? Aku pemegang saham Yu Furong. Kau pikir aku tidak bisa pecat kamu? Hanya dengan satu kata, lebih baik harap aku tidak tahu. Dari departemen mana kamu? Jadi begini korupnya, Yu Furong di dalam. Sepertinya rapat dewan hari ini akan cukup seru. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku ke sini. Yu Furong benar-benar berubah. Permisi, boleh tanya sesuatu? Bagaimana caranya ke kantor ketua? Kantor ketua ada di lantai paling atas. Tapi sekarang ini, lagi ada persiapan rapat dewan. Jadi mungkin dia tidak ada di kantornya. Kamu baru di sini, ya? Iya, aku baru mulai. Orang yang baru saja lewat tadi adalah seorang direktur perusahaan. Itu Direktur Zhao, yang menangani operasi. Dia yang jalankan operasi. Pasti dia sangat mampu dong. Mampu? Apanya? Itu cuma karena kakaknya adalah pemegang saham terbesar kedua di Yu Furong. Pemegang saham terbesar kedua. Drama di sini lebih seru daripada dulu. Aku kasih tahu ya, jangan macam-macam dengannya. Dia itu pendendam. Selamat pagi, Direktur Zhao. Menggosip di jam kerja? Apa perusahaan mempekerjakan kamu untuk ngobrol? Jadi, kamu yang mengganggu adikku? Berani sekali kau. Kau tahu siapa yang menguasai perusahaan ini? Lutut sekarang, dan sujud pada adikku untuk minta maaf. Atokuakan Kuzuru Keluar. Kenapa tidak kau tanya-tanya dulu? Tak ada yang berani melawanku di Yu Furong. Kau mau aku berlutut di sini? Di depan semua orang? Memangnya ada masalah? Wanita tua yang sudah lusuh sepertimu, sudah disingkirkan masyarakat. Bisa kerja di Yu Furong. Sudah kehormatan besar bagimu. Veraninia Kotidak Tauteri Makazi.
Di Rongcheng ini, kalau aku mengizinkanmu bekerja, kau bisa makan. Calo as-tu sur Huc Aubergy? Seteguk air pun sulit kau dapat. Bagaimana denganku? Ketua Chen, Anda datang lebih awal hari ini. Ketua Chen, Kalian berdua memang jago. Berpindah haluan. Lia, qu'es-tu à Shen? karyawan ini tidak menghormati atasan. Harus dipecat segera, dan masuk daftar hitam di setiap perusahaan. Di Rongcheng. Ketua Chen, Apa maksudnya ini? aku, bagaimanapun, adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Nak, aku sudah dengar semua tentangmu menyalahgunakan kekuasaan dan semena-mena di perusahaan. Aku hanya belum sempat menanganimu, tapi hari ini berbeda. Hari ini menandai kembalinya pendiri Yu Furong. Ketua Lan. Qu'es-tu allant? Bukankah Ketua Lan sudah pensiun? Aku memang pensiun. Tapi aku belum mati. Tidak mau menyapa Ketua Lan? Ketua Lan. Ketua. Semuanya sudah siap, ayo pergi. Waktunya pas sekali. Kami belum selesai mengumpulkan buktinya. Ini semua salah paham. Sekarang ketua sudah kembali. Mungkin sebaiknya kita batalkan saja rapat ini. Kalian brengsek. Rapat Dewan Direksi terjadi atau tidak, bukan keputusan kalian. Kalian semua sudah keterlaluan. Seiya. Saya hanya memikirkan yang terbaik untuk perusahaan. Pak Chen, tolong tenang. Mari kita ke ruang rapat dulu. Apapun yang ingin Anda katakan, bisa kita bahas panjang lebar dalam rapat dewan. Baik, silakan duluan. Kak, apakah kita sudah tamat? Panik apa sih? Saya adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Mereka tidak, Berani menyentuh Seiya. Berhenti. Rapat pemegang saham sudah dimulai. Karena kamu terlambat, kamu harus menerima hukuman. Pergi berdiri di sana. Izinkan saya tegaskan sekali lagi kepada semua. Dia Firong, selama kamu bekerja dengan rajin, usaha kamu akan dihargai. Tapi jika ada yang berusaha menjadi kutu busuk, merugikan kepentingan bersama, saya tidak akan mentolerirnya. Selanjutnya, saya ingin semua orang mendengarkan ini. Beraninya kamu. Kamu tahu siapa yang mengendalikan perusahaan ini? Lutut sekarang juga. Dan suju minta maaf pada kakak Seiya. Atau aku akan menyuruh orang membuangmu dari sini. Di Rongcheng. Kalau aku mengizinkanmu bekerja, kamu bisa makan. Kalau aku menyuruhmu pergi, kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan seteguk air dingin. Kok bisa memperlakukan karyawan perusahaan seperti ini? Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan. Menginjak-injak harga diri mereka. Aku percaya pada keadilan. Ayo kita ambil suara. Yang setuju untuk mencabut wewenang Zhao Kai, tolong angkat tangan kalian. Hello, bisa kasih tahu di mana Ketua Chen? Dia minta ketemu di sini. Beliau di lantai atas. Terima kasih. Aku tidak setuju. Lagi pula, aku ini pemegang saham terbesar kedua di Yu Furong. Kontribusiku sangat besar selama 10 tahun di sini. Kalian tidak bisa seenaknya memecatku. Yu Furong tidak punya tempat bagi mereka yang hanya menghargai kontribusinya sendiri dan mengabaikan aturan. Kami juga tidak mentolerir yang disebut pahlawan yang menginjak-injak kepentingan bersama. Ketua Chen, proses pemecatan mereka segera. Rapat ditutup. Kak Lan, sebelum rapat Dewan. Ada yang mengaku sebagai Penanggung Jawab Hwashang Technology. ingin bertemu denganmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cedera punggung lama. Mungkin kita harus bertemu lain hari. Boleh, tidak masalah. Aku baru lihat betapa semua orang menghormatimu. Aku baru saja kembali, dan banyak hal masih perlu diselesaikan perlahan. Mulai sekarang di perusahaan, jangan panggil aku ketua. Agar tidak merusak wibawamu. Oke, paham. Baiklah. Ketua Chen. Ketua Chen, Bapak menyuruhku ketemu ketua di sini. Manajer Lu, waktumu pas sekali. Ketua. Baru saja keluar. Sebaiknya buruan kejar. Oak. Orang yang berjalan membungkuk itu tidak mungkin ketua.
Maaf, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hancur. Nggak perlu gugup banget. Aku nggak mau nipu kamu. Pukin. Maksudku pukin ITU. Aku nggak takut soal itu. Maksudku, perusahaanku tamat. Aku kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Di dunia ini, nggak ada halangan yang nggak bisa diatasi. Ada APA? Pak Ketua Chen, Huasheng Technology kami sangat butuh investasi ini. Asalkan Bapak setuju, kami pasti akan memberikan keuntungan untuk Yu Furong. Lan sudah datang. Bagaimana sebaiknya aku menanganinya dengan tepat? 30 juta dolar. Kurasa itu bukan jumlah yang kecil. Menurutku 10 juta dolar. Ya Furong, selalu mendukung pengusaha muda. Lagi pula, bidang I, memang tren masa depan. Proyek ini, untuk perkembangan grup di masa depan, mungkin bukan hal yang buruk. Aku mengerti. Ini lagi-lagi peringatan dari Lan untukku. Lan, kamu mungkin gak paham. Itu mungkin gak cukup. Susahnya memulai usaha, kamu gak akan benar-benar paham kalau gak mengalaminya sendiri. Bukan. Aku paham. Yang dia katakan tadi sangat masuk akal. Aku putuskan untuk investasi 50 juta dolar sebagai dukungan untuk kalian, para pengusaha muda. Bagaimana? Ya. Terima kasih, Pak Ketua Chen. Jangan terima kasih sama aku. Kamu harus berterima kasih pada Nona Yulan. Dia yang menyadarkanku. Terima kasih. Kamu ada waktu malam ini? Aku mau traktir kamu makan sederhana, sebagai ungkapan terima kasih. Makan malam? Ya, dia ada waktu. Baiklah, tapi kamu harus tunggu sampai aku pulang kerja. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Hari ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu dengan baik. Jadi, bagaimana kamu mau aku berterima kasih? Kamu tahu cara nyetir nggak sih? Bong. Wanita itu, bukannya dia yang mengusir kita dari Yu Furong, si nenek tua itu? Yakin, anaknya si nenek tua itu. Dia kerja di bagian penjualan Lan Hai Group. Yakin. Aku baru aja lihat mereka beberapa hari lalu. Nenek tua bangka ini, beraninya dia mengusirku dari Yu Furong. Aku akan bikin dia bayar. Dan setelah bertahun-tahun ini, aku udah habiskan waktu di perusahaan grup. Aku akhirnya dapat apa-apa. Gak mungkin. Jadi, Bang, sekarang kita gimana? Ini rencananya, kamu bawa beberapa orang dan culik anaknya. Terus aku akan minta Bang Biao pinjamin kita beberapa orang. Kita akan tangkap pacarnya dan dia. Jangan. Tahan lagi dikit, nanti sakitnya hilang. Aku beneran gak kuat lagi. Sudah enakan? Sudah gak sakit lagi kok. Gue gak tahu kamu punya keahlian ini. Ini, ambil. Semprotkan di punggungmu dan pijat pas udah sampai rumah. Makasih. Gimana kalau aku antar kamu pulang dulu? Nanti kalau punggungmu udah membaik, aku traktir kamu makan, buat balas budi. Kamu gak perlu repot-repot. Mentraktir kemakan. Gimana kalau kamu nemenin aku jalan-jalan aja? Ok. Mobil tadi aja nggak kena kamu, terus kenapa punggungmu? Itu cedera lama. Kayaknya bukan cuma ketarik otot biasa. Boleh cerita penyebabnya? Gak apa-apa, kalau nggak mau cerita, lupakan aja. Beneran gak apa-apa. Lebih dari 10 tahun lalu, Rongcheng masih berantakan. Piet bertahan hidup di sini. Nggak gampang. Gue berjuang naik bareng 3 saudara. Piet dapetin wilayah yang aman. Gue kena pipa besi di punggung bawah. Katanya dokter, kalau lebih parah lagi, tulang punggungku bisa patah. Wanita kayak kamu, berantem bunuh-bunuhan, menerobos kekacauan. Kamu pikir ngomong kayak gitu, bisa ngecoh aku? Ngomongin hal-hal kayak gini, sama orang seusiamu, pasti kedengeran kayak dongeng. Gue nggak pernah mengagungkan kekerasan. Tapi waktu itu, gue ngerti. Kadang-kadang kalau nggak cukup kejam, kamu bahkan nggak punya tempat buat berdiri. Oke, salah gue. Gue salah. Gue nggak seharusnya nanggapin serius. Kita aja belum minum-minum. Udah langsung bikin diri kamu jadi legenda Rongcheng. Udah pagi. Ayo kita balik. Ayo. Kalian berdua, mau kemana? Kalian mau kemana? Siapa kamu? Mau apa? Kamu. Mereka datangan taku. Kalian sebaiknya pergi. Wanita, Hari ini kalian berdua tidak akan kemana-mana. Aku tahu kamu tidak yakin. Tapi hidup hanyalah sebuah permainan. Kamu harus bisa menang dan kalah dengan lapang dada. Jangan banyak omong.
Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Tangkap mereka. Lu Feng, pergi cepat. Punggungku hanya akan memperlambatmu. Hentikan mereka. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Bagaimana mungkin aku, seorang pria dewasa, meninggalkanmu begitu saja? Si tu as l'infus, Selama ini kamu bersembunyi. Dan kamu memilih sekarang untuk merusak segalanya bagiku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kalian mau apa? Kalian mau uang kan? Birpa? Aku akan berikan apapun yang kalian mau. Tidak boleh. Aku punya 50 juta di sini. Kalian bisa ambil semuanya. Itu uang untuk menyelamatkan perusahaanmu. Kamu tidak bisa memberikannya kepada mereka. Dibandingkan dengan semua ini, tidak ada yang lebih penting darimu. Lepaskan saja dia, dan aku akan berikan apapun padamu. Adegan yang menyentuh sekali. Sayangnya, hari ini, aku tidak hanya mengincar uangnya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita ikuti aturannya. Jangan lebatkan yang tidak bersalah. Biarkan mereka pergi dulu. Bapak tua, aturanmu tidak ada gunanya. Kamu tidak memberi kami pilihan lain. Maka aku janji padamu, kamu akan menyesali ini. Nenek, satu pukulan dari tongkat ini, dan punggung tuamu akan hancur. Anak muda, pernahkah kamu bertarung sungguhan? Kamu. Lagi pula aku tidak akan bisa lolos hari ini. Lebih baik biarkan aku mati dengan tahu. Kamu bekerja untuk siapa? Scarface Biao dari selatan. Kakak Biao. Mengerti. Ayo pergi. Apa yang ingin kamu buktikan? Wanita sepertimu, mereka semua bersenjata. Ingat ceritanya, yang kisertakan tadi? Mundur. Aku yang akan menahan mereka. Kamu tidak bisa menghentikan mereka. Biarkan aku yang menangani ini. Aku akan menghentikan sebanyak mungkin. Cari kesempatan untuk lari. Biarkan aku mengajarimu satu trik. Lumpuhkan pemimpinnya dulu. Berhenti. Tangkap mereka semua. Dan siapa sih kamu? Kamu tahu siapa yang mendukungku? Scarface Biao dari daerah selatan. Kamu tidak ingin berurusan dengannya. Apa yang kamu lakukan? Han Shuang, kamu sedang apa di sini? Kalian saling kenal? Kami lebih dari sekadar kenalan. Han Shuang, kita sudah putus. Berhenti menggangguku. Jadi dia mantan Lu Feng. Pokoknya, dia membantu kita hari ini. Jadi setidaknya kita harus sopan. Terima kasih. Aku di sini untuk membantu Lu Feng. Jangan sok. Lu Feng, aku sekarang bernilai miliaran. Aku tahu kamu sangat butuh uang. Aku kembali khusus untuk membantumu. Kita sudah putus sejak lama. Lagipula, masalah pendanaanku sudah terselesaikan. Pergi saja. Lu Feng, jangan keras kepala. Kamu masih di hatiku. Kamu tahu itu. Aku tidak tahan melihat siapapun menindasmu. Oh, malaikat kecil, anakmu ada di tanganku. Jika kamu menyentuhku, anakmu mati. Lipas, jangan sentuh dia. Langkah yang cerdik. Aku tidak membiarkan dia melakukannya. Karena aku ingin melakukannya sendiri. Lu Feng, kalian lanjutkan saja. Aku harus mencari anakku. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Boleh tahu namamu? Aku pasti akan mengunjungimu secara pribadi. Lu Feng, aku tahu kamu kesal karena kita putus. Tapi kamu tidak perlu mencari nenek-nenek untuk membuatku kesal. Han Shuang, jaga mulutmu. Dengarkan. Aku adalah sosialita teratas di Rongcheng. Dan kamu bergaul di kalangan apa? Sosialita teratas. Permisi. Aku akan ikut denganmu. Jangan lupa rencana makan malam kita. Kapan seleramu jadi seburuk ini? Hai, bro. Kamu harus lebih selektif dalam memilih orang yang diculik. Menyandera salesman kayak gue. Butte APA? Ibu gue cuma pedagang kaki lima. Kalau mau uang. Keluarga gue nggak punya uang sebanyak itu. Sumo. Ternyata kamu. Malaikat kamu. Diam, ibumu si janda itu. Dia nggak pernah berhenti. Hari ini ribut sama si A, besok sama si B. Dia pengen mati ya? Berkat ibumu, kita selesaikan hari ini. Karena dia nggak kasihan. Jangan salahin qui takalo jadi kejam. Belum kapok ya, waktu itu nyulik gue, bener-bener nggak ada pelajaran. Orang-orang nggak guna dari keluarga Shen waktu itu. Mana bisa dibandingin sama kakak Zhao kita?
Kali ini kita udah sewa tokoh nomor 1 di dunia hitam Rongcheng. Yang paling top, Biao Muka bekas luka dari kota selatan. Biao Muka Bekas Luka? Kaisar bawah tanah yang menguasai dunia hitam Rongcheng. Selama setengah abad, gue nggak nyangka. Produksinya gede juga ya. Jadi kamu nggak sepenuhnya bego, karena kamu udah dengar nama kakak Biao. Harusnya kamu tahu, kalau hari ini, kamu dan ibumu, salah satu dari kalian harus mati di sini. Bajingan. Ibu gue udah tua sekarang. Kalau mau bunuh orang, bunuh gue aja. Udah telat. Kalau ibumu, mungkin udah jadi mayat. Jangan khawatir. Dis Père Jalanan que Alam Baka. Gue nggak akan biarin kamu terlalu kesepian. Ahong. Mingxian sedang dalam masalah. Siapa yang berani melakukan ini? Ini mengkenegak remit. Bajingan Lu Kai itu menemukan Sanda Biao dan menyandera anak saya. Kak Lan, saya menghubungi Dabiao tidak lama yang lalu. Dia sedang keluar kota dan belum kembali ke Rongcheng. Di mana Ming Wan sekarang? Tunggu sebentar. Apa yang akan kamu lakukan? Katakan di mana anak saya. Saya akan bicara. Saya akan bicara. Di gedung terbengkalai di pinggiran kota barat. Jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi saya. Mingxuan, belum lama ini, dan kamu sudah begitu peduli dengan wanita lain. Ini benar-benar menyakitkan hati. Sumo, kalau kamu berani, hadapi saya. Jangan sentuh dia. Lepaskan dia. Saya mohon, jangan sakiti dia. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Semua orang di sini adalah pria tangguh pilihan saya. Sebentar lagi, mereka akan merawat pacarmu dulu, lalu saya perlahan-lahan menghabisi kamu. Royal, maafkan aku. Ini semua salahku, karena tidak bisa melindungimu. Ming Wan, pergi dari sini. Jangan khawatirkan aku. Lihat, dia kumesirang pekandan. Berharap dia akan menyelamatkanmu? Mimpi kali. Beberapa orang memang terlahir sebagai orang rendahan. Salakon. Keputusan yang ibumu buat. Yu Mingxuan, dia cuma wanita biasa dan vulgar. Bagaimana dia bisa mempesonamu dan mengaburkan penilaianmu? Sumo, Dasar Malaikat. Kamu yang mengkhianatiku duluan. Malaikat, aku memang malaikat. Baiklah, anak-anak. Ayo kita mulai bekerja. Lepaskan aku. Jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan sentuh dia. Berhenti. Ibu. Kak. Dasar nenek tua, berani-beraninya kau menyentuh kakakku. Le Pascan Kakaku, c'est 40. Ato. Aku akan habisi nyawa anakmu. Lepaskan dia. Kau mau aku melepaskannya? Boleh. Kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Akusuka, Oran Sekra Camus. Baiklah. 2 untuk 1. Aigreco. Tidak. Kalau sesuatu terjadi pada Ruoyao karena Mingxuan, aku tidak bisa bertanggung jawab pada keluarga Lin. Happy Mingxian adalah satu-satunya keluargaku. Aku sudah bulat tekad. Kamu lepaskan Ruoyao. Kita akan tukar sandera. Le Pascandia. Pergi. Kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Aku akan bunuh kamu. Berhenti. Aku ingin lihat siapa yang berani coba. Cao Kai, kamu berani sekali. Berani-beraninya kamu mencoba membunuh Putra Ketua Jade Hibiscus. Ketua, Maksudmu apa? Apa aku dengar dengan benar? Ibuku ketua Jade Hibiscus? Ini semua salah wanita tua itu. Kalian semua sudah bosan hidup? Masih belum sadar? Bapak Hong tahu cara mainin golok? Waktu aku mainin golok di jalanan, kamu masih pakai popok. Masih aja berdiri di situ. Ibuku sehebat itu? Kalian para bocah ini pernah berantem gak sih? Aku bayar kalian buat berantem, bukan buat nonton. Ayo gerak. So, Ki. Belum selesai juga? Tuan ketiga. Kak Lan, gimana nih? Mereka banyak banget. Nanti kita lihat saja. Bukannya kamu bilang, pinjam 1 orang udah cukup buat selesain ini? Gimana caranya di Rongcheng? Masih ada orang yang gak kenal reputasi Kak Biao? Ini si imut-imut. Aku tadi mau mulai aksi. Cuma 1 orang imut-imut. Ngapain ribut-ribut? Lutut. Kamu udah ngikutin Sanda Biao. Lumayan lama juga. Gini caranya dia ngajarin kamu nanganin urusan? Barusan kamu bilang apa?
Ayo, ulangi lagi. Camus. Berani-beraninya Camus sans tutuan ketiga. Kamu tamat. Lepaskan dia. Apa kamu mau dia mati lebih cepat dari yang sudah ditakdirkan? Mundur. Kalian semua, mundur. Bapak tua, kamu macam-macam sama aku. Ya sudah, mungkin kamu masih bisa selamatkan Naiwama. Tapi kakak biauku, dia sudah berakar di Rongcheng selama setengah abad. Dengan wewenang dari bos sebelumnya. Kakak Lon, dia yang menjendalkan Neza Rongcheng. Kekuatannya sangat besar. Kamu, si orang kecil, berani menghina kakak biau. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun di Rongcheng yang bisa melindungimu. Bagus. Lepaskan dia. Hahaha. Sekarang takut? Sudah seharusnya. Kakak Biao di Rongcheng. Dialayang Mangazé Kedua Belapiak. Hukum dan dunia hitam. Kamu cuma pengusaha. Berani Mangina Kakak Biao. Kamu tamat. Gimana? Sekarang menyesal? Menyesal sudah mengusir kami dari grup? Hari ini, bukan cuma anakmu yang akan mati di sini, tapi semua orang di belakangmu ini. Juga akan mati di sini. Jadi bisu, sekarang mana omongan muluk-mulukmu itu? Ada orang yang tidak pernah bisa menikmati sinar matahari. Dan ada juga yang tidak pernah mendapat perlindungan bayangan. Baiklah. Aku akan selamatkan nyawamu yang malang ini. Supaya nanti, Saat orang-orang itu mati. ada yang akan memburu jenazah mereka. Sun Biao. Bahkan kalau dia ada di sini hari ini. Wawa. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri, Kak akan berkata Abu saja. Kak Biao adalah legenda. Di sini di Rongcheng, wanita sepertimu. Berani melawannya? Hah? Aku akui. Jade Lotus Mu. Memang tingkat nasional. Tapi, Berani menantang wibawa Kak Biao? Itu benar-benar lelucon. aha. Beberapa orang sudah diambang maut tapi tak sadar. Aku ingat Sun Biao. Itu orangnya baik. Yang tak ku mengerti. Bagaimana orang sebaik itu? Bisa membesarkan seseorang. Seperti kamu yang tak berguna. Diam mulutmu. Nama Kak Biao. Bukan un tu kosebu. Dari cara bicaramu, kedengarannya, kau kinobe Kak Biao kami. Biar ku katakan, sebagai tangan kanan Kak Biao, sulit bagiku untuk sekadar menemuinya sekali. Wanita sepertimu, hanya omong kosong belaka. Kau sudah bersama Sanda Biao selama ini. Dan hanya segini yang kau punya? Kau tahu? Beri aku setengah jam saja. Dan aku bisa buat Kak Biao MU. Menemuimu segera. Hah? Setengah jam? Aku beri kau 1 jam. Bagaimana? Hahaha, bayar ku katakan sesuatu. Kak Biao ada di provinsi lain untuk urusan penting. Mengapa dia harus kembali ke Rongcheng? Untuk seorang janda tak penting, sepertimu? Kau akan menyesal. Lan, apa yang membuatmu berpikir untuk meneleponku? Sun Biao, aku ada di wilayahmu. Aku ingin bertemu. Kau punya setengah jam. Siapkan helikopternya. Aku akan kembali ke Rongcheng. Kak Biao, orang yang akan kau temui sangat penting. Teleponmu sudah selesai? Ya. Di mana perempuan ITU? Di mana dia? Lan bilang apa? Dabiao tadi bilang, dia ada urusan penting di provinsi lain. Mungkin dia baru pulang larut malam. Jangan buru-buru. Bayarkan peluru terbang lebih lama lagi. Masih acting? Lepasin gue, dasar jalan. Dazar nenek-nenek. Jangan coba-coba nakutin kita. Lepasin gue. Sekarang. Zhao Kai, Daza Bayingan. Perhatikan baik-baik, ini yang akan terjadi padamu. Lepasin dia. Lepasin, dasar nenek-nenek. Master, kamu baik-baik saja? Ada apa dengan semua orang ini? Kak Biao. Bagus. Anak buahku sudah datang. Kalian berdua tidak akan kemana-mana. Sejak kapan Sanda Biao belajar mengertak orang dengan jumlah? Orang-orang ini pada ngapain sih? Hah? Kak Biao, jangan ditanya deh. Ini gara-gara 2 orang tua bangka ini. Nggak cuma mukulin aku, tapi mereka juga menghina nama baik kakak. Mereka nggak tahu sedang berurusan dengan siapa. Ah, Kak Biao, sudah lama dengar nama kakak. Ini si tua bangka. Dia malah mengusir aku dan abangku dari perusahaan. Dan dia juga memfitnah kakak di belakang. Betul. Kak Big, kakak harus membela kami. Jadi, dia bilang apa tentang aku? Dia bilang kakak itu kaya, belut busuk dari selokan kotor. Terus dia juga bilang, dia bakal menginjak-injak kakak. YK. Dia bilang geng kota selatan kakak, itu cuma tai anjing busuk. Dan dia bakal merebut. Teru menempar Kakak Seratus Kali. Orang kaya gitu kan pantas untuk. Kak Biao.
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Hal-hal itu, ibuku nggak pernah ngomong begitu. Marika Semua Bohong, Tak Biao. Ini tuh, anak idiotnya si tua bangka itu. Lihat kan? Dia cuma orang bodoh. Wah, lihat, sudah besar sekali kamu sekarang. Aku bahkan pernah menggendongmu waktu kecil. Menggendongku? Berhenti di situ, kalian berdua datang padaku mengeluh. Tapi kalian tidak pernah bilang apa yang harus dilakukan. Biaoge, kedua orang ini adalah darah dagingku sendiri. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku menangani ini, wanita ini yang terus kamu bicarakan? Katakan sekarang. Biaoge memberimu kesempatan. Dia telah membuat kami sangat kesulitan. Dia pantas mati. Oh, sekarang aku mengerti. Kamu bilang kita harus menyingkirkannya. Ya, singkirkan dia. Dan kamu? Biao Ge, Aku. Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan. Ah. Biaoge, kamu memukul orang yang salah. Biaoge. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah, Xiao-san. Aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi bajingan seperti ini. Untuk beberapa uang receh, kamu akan bergabung dengan sampah-sampah ini. Kamu pikir aturan dari sisi selatan tidak berlaku untukmu? Biaoge. Kedua orang tua ini menginjak-injak kami. Mereka sudah tidak terkendali. Persetan denganmu, sudah kukatakan sebelumnya, kita mungkin besar, tapi kita tidak pernah menindas yang kecil. Sekarang kamu telah melanggar aturanku, dan kamu bergabung dengan orang luar, untuk menyerang saudariku, Lan Jie. Mau memulai pemberontakan ya? Keluar. Ibu. Kenapa ibu tidak memberitahuku? Ibu ternyata sehebat ini? Masih banyak yang tidak kamu ketahui tentangku. Lan Jie, aku salah. Kami salah. Tolong, kasihanilah kami. Iya, kasihanilah kami. Tant Lan. ITU. Itu semua ide mereka. Jangan panggil aku Tant Lan. Sejak hari kau mengkhianati Annika. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Seseorang, tampar wajahnya. Biar ku kasih tahu. 100 tamparan ini. Pantas untukmu. Tante Lan, jangan. Lan Jie, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Bawa dia pergi. Tidak. Tidak, Lan Jie. Longi, Lan Jie, kami benar-benar tahu kami salah. Kasih kami kesempatan lagi. YK. Iya, Lan Jie, Tuan Hong. Anggap saja kami ini angin lalu. Lepaskan saja kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Kalau tahu akan begini, kenapa masih melakukannya? Kenapa masih melakukannya? Karena berani menculik anakku. Pasti sudah siap sepenuhnya. Maka harus dihukum. Patahkan kaki mereka. Beritahu semua bisnis di Rongcheng untuk tidak mempekerjakan mereka. Lan Jie, kami benar-benar tahu kami salah. Kasih kami kesempatan lagi. Lan Jie, kami benar-benar tahu kami salah. Lan Jie. Ini salahku, anak buahku yang melakukan ini. Aku juga bersedia dihukum. Sun Debiao. Begini caramu melatih anak buahmu? Begitu? Kalau ayah tidak mengajari anaknya, itu salah si ayah. Kalau langit tidak mengajari manusia, itu salah langit. Dulu, aku menyerahkan kota selatan padamu. Hasil yang kau berikan, jauh dari memuaskan. Lan Jie. Da Biao, Jie. Diam. Karena dia berbuat salah, dia harus menanggung akibatnya. Ibu. Apa kau sudah gila? Biao Shu benar-benar tidak tahu. Anak buahnya sendiri melakukan ini di belakangnya. Legipula. Big Shu tidak bermaksud begitu. Nak, kau harus paham. Kalau main API, pasti akan terbakar. Kalau hari ini aku tidak memberinya pelajaran, nanti di masa depan, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan mati SIA. Lan Jie benar menghukumku. Ming Xuan. Minggir, ini bukan urusanmu. Aku pantas menerimanya. Aku sudah yatim piatu sejak kecil. Berkat bimbingan Lan Jie, aku bisa seperti sekarang. Di hatiku, aku sudah lama menganggap Lan Jie seperti kakak sendiri. Kalau bukan karena dia, 20 tahun lalu aku sudah mati di selokan. Kakak. Karena sudah ada kesalahan, harus ada hukuman. Santa Bai Ao. Aku menghukummu 100 tamparan yang harus kau berikan sendiri. Bawa beberapa orang dan awasi ini. Untuk setiap satu yang kurang, tambah 100 lagi. Ya. Da Biao, ingat ini. Kalau kau berbuat salah lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Ming Xian, ayo pergi. What? Ibu. Kita punya villa sebesar ini, kenapa ibu tidak bilang? Ibu tidak memberitahumu. Karena ibu takut kamu jadi seperti Shen Jingyi. Tante Lan, masih ada apa lagi yang tidak kami ketahui? Ini terlalu banyak kejutan.
Ibu. Kalau begitu besok. Berarti aku. Tidak perlu lagi ke Blue Ocean Group. Buat lari-lari tugas. Tante Lan, aku akan jaga baik-baik Mingsuan untuk ibu. Ide yang bagus juga. Kalau tidak, ibu masih tidak tenang memikirkan dia. Ibu berjanji pada ayahmu, akan membesarkanmu jadi orang sukses. Sudah lama kamu tidak ketemu ayah kan? Sana, nyalakan dupa untuknya. Temani dia sebentar. Ham. Kakak Lei, anakmu sudah besar. Aku sudah ceritakan semuanya padanya. Semoga kau selalu menjaga kami dari atas sana, dan bisa memberkati anak kita, agar selalu lancar jalannya. Mingxian. Ayah, dulu. Karena ayah meninggal dunia akibat sakit, aku terus menyalahkan ibu. Ayah, jangan khawatir, aku sudah dewasa sekarang. Dan sekarang, aku juga sudah bertemu dengan gadis yang paling kucintai. Aku bawa dia menemuimu hari ini. Kakak Lei, sebelum pergi kau selalu khawatir. Aku akan terlalu sendirian. Tapi lihat. Anak kita sekarang sudah mau menikah. Dengan pasangan muda ini. Menikah. Kau bisa tenang. Ibu. Aku rasa, ayah agak benar juga. Kenapa ibu tidak? Selagi masih muda. Cari yang lain. Ibu masih muda? Bisa cari yang lain? Dasar anak kurang ajar. Pergi sana. Ham. Lu Feng. Kita cuma berpisah, sebentar saja, bukan berarti aku pergi selamanya. Lihat, aku sudah kembali kan? Han Shuang, kita sudah selesai, berhenti menggangguku, oke? Apa itu si nenek tua, yang meracuni pikiranmu? Apa hebatnya dia? Apa yang membuatmu menutup dirimu dariku? Hanya demi dia? Kuda takkan kembali ke padang rumput yang sudah dimakannya. Aku tahu persis apa yang kau rancang. Aku bisa melihat niatmu. Lu Feng, dengarkan aku. Sekarang aku yang mengurus bisnis luar negeri. Hartaku miliaran. Membantumu mewujudkan ambisi IMU. Bagiku sangat mudah. Saat kau mengkhianatiku dulu, pernahkah kau berpikir hari ini akan tiba? Sekarang setelah kau lihat aku sukses, kau datang mencariku. Apa aku cuma cadanganmu? Dan lagi, urusanku dengan Yulan, bukan urusanmu. Aku akui aku salah di masa lalu. Tapi kalau aku tidak punya perasaan padamu, mengapa aku kembali mencarimu? Bisa-bisanya membungkus kelakuan tak tahu malu, dengan kata-kata yang muluk, memang bakatmu. Aduh, kamu kan sudah dewasa, mengapa harus begitu picik? Aku kan tidak melakukan apapun yang membuatmu membenciku. Lagipula, aku cuma ingin membantumu, mewujudkan mimpimu. Sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak butuh itu, dan aku sudah punya orang yang kusukai. Apa karena si nenek tua itu? Beri aku satu alasan. Apa yang bisa disukai dari wanita seusianya? Setidaknya dia tulus ingin membantuku. Tidak sepertimu, yang selalu berencana licik. Baiklah. Kalau kau sudah berkata begitu. Minum segelas anggur ini. Mulai sekarang, kita berpisah untuk selamanya. Ibu. Selama bertahun-tahun ini, ibu yang menanggung keluarga ini sendirian. Susah ya. Sebagai anak ibu, aku ingin bilang, kalau ibu ketemu orang yang cocok, tolong, pegang erat-erat kesempatan itu, untuk kebahagiaan ibu sendiri. Kalau belum ketemu siapa-siapa, mungkin anak ibu bisa bantu cariin. Dasar anak kurang ajar. Aham. Lan, dua hal. Saudara kandung Zhao sudah kabur. Kabar? Zhao Qian, saat sedang melarikan diri, tertabrak mobil dan tewas. Kakaknya, Zhao Kai, hilang. Lalu hal kedua? Itu Lu Feng yang kamu suruh aku, Avazi. Anak buah kita lihat dia kena obat bius. Saat ini, APA. Kamu punya waktu 5 menit. Cari lokasi Lu Feng. Sekarang. Kau sedang mencari masalah. Aku datang jauh-jauh kasih uang. Kau malah banyak tingkah? Karena kau tidak mau bekerja sama. Terpaksa aku ambil sendiri. Minker. Kesempatanmu untuk bermain baik sudah habis. Berhenti. Kamu lagi? Itu pencurian. Itu ilegal. Aku nggak perlu. Tanah sehari sama nenek-nenek. Dengar ya, anak buku ada di mana-mana. Pinteran dikit minggir. Anak buah kecil-kecil di depan pintu itu? Udah aku urusin.
Cuma sekelompok preman, yang sok jago. Kamu mau apa? Di dunia kerja kayak gini, harus punya harga diri. Kamu nggak punya, nanti juga ada yang ngurusin kamu. Aku kesini buat ambil barang mantan pacarku, bukan urusanmu. Kalau kamu sentuh aku langsung telepon polisi. Lihat dirimu, menyedihkan. Aku peringatin kamu, jauh-jauh dari Lu Feng. Kalau pakai cara-cara licik kayak gini buat nyuri lagi, aku nggak bakal biarin. Hei, siapa yang kasih hak ke kamu? Cuma karena kamu mantan pacarnya Lu Feng, mantan pacarnya, kejadian hari ini, bisa aku anggap nggak pernah terjadi. Tapi ini peringatan terakhir buat kamu. Kalau ada lain kali, kamu bakal tahu sendiri. Aku bisa apa? Pergi. Nenek-nenek. Kepalaku pusing. Kira di mana? Kamu minum terlalu banyak. Kamu tinggal di mana? Aku antar kamu pulang. Lantian nomor 1. Hei. Lu Feng. Lu Feng. Lantian nomor 1. Ayo pergi. Lu Feng. Lu Feng, kita sudah sampai. Kamu istirahat saja. Jangan sentuh ponselku. Gak ada yang sentuh ponselmu. Kamu istirahat saja. Tidur saja ya. Yulan. Kamu itu Yulan? Yulan, kamu juga mau teknologiku? Aku kasih. Apapun akan aku berikan. Jangan khawatir. Technologimer. Tak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinmu. Tigerlah. Oh. Lu Feng, aku akan memastikan dokumen teknis itu kau serahkan hari ini. Bagaimana aku bisa pulang kemarin? Berani sekali kau, Lu Feng, baru saja putus denganku, langsung bawa perempuan lain ke rumah? Kamu yang membawaku pulang kemarin? Ayah. Aku tidak melakukan hal yang tidak pantas. Kan? Kamu melakukannya. APA, maaf, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas ini. Jadi, bagaimana tepatnya kau akan bertanggung jawab? Aku akan menikahimu. Han Shuang, kamu ngapain di sini? Beraninya kamu tanya aku? Hal-hal kotor macam apa yang kalian berdua lakukan tadi malam? Han Shuang, jangan pakai pikiran kotormu untuk menilai orang lain. Lu Feng, jangan biarkan ini wanita jahat dan keji menipumu. Dia cuma... Diam. Kamu tidak berhak menilainya. Setidaknya dia tidak berkomplot melawanku. Dan tadi malam, dia merawatku sepanjang malam. Tidak sepertimu, yang hanya peduli pada kepentinganmu sendiri. Han Shuang, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Yauhi Lu Feng. Han Shuang, jagalah harga dirimu. Lu Feng, kamu cuma tertipu olehnya. Penampilannya yang polos. Kulihat kamu memang jago membalikan keadaan. Han Shuang, ini rumahku. Aku mau kamu pergi. Sekarang juga, kita sudah selesai. Berhenti datang ke sini dan mengganggu hidupku, oke? Aku mengganggu hidupmu? Lu Feng, hari ini, aku akan membuatmu melihat sifat asli wanita ini. Dia cuma ingin menggunakan tubuhnya untuk menjebakmu, agar dia bisa mencuri teknologimu. Tadi malam, dia bahkan membubuhi obat minumanmu. Dia mencoba mengintip ponselmu saat kamu lemah. Apa katamu? Lu Feng, aku tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Tidak percaya sampai melihatnya sendiri, ya? Baiklah. Lihat ini, diam 1000 bahasa sekarang, kan? Lu Feng, dia yang pegang ponselmu. Dia bukan mau mengintip, terus dia mau apa? Wanita seperti itu, yang menukar tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan tidak baik, dan kau malah melindunginya seperti dia harta karun. Lu Feng, aku ambil ponselmu kemarin, hanya untuk menjaganya agar aman. Aku tidak menyentuh apapun di dalamnya. Siapapun bisa mengaku-ngaku.
Mana buktinya? Aku punya buktinya di sini. Berani ikut aku ke restoran dan hadapi dia bersama-sama tadi malam. Berapa banyak pengmata yang melihat kau membantunya pergi? Soal apakah kau mengintip isi ponselnya? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kemarin jelas-jelas kau yang mencoba mencuri data teknis Lu Feng. Siapa sangka, di Uzimer, kau bisa berbohong dengan begitu meyakinkan. Kakak. Ini rumahku. Bawa argumen kalian keluar. Yulan, aku sangat ingin mempercayaimu, tapi foto itu... Demi lanjut. Aku tidak pernah berniat mencuri teknologi ponselmu. Baiklah, aku tidak mau percaya. Kau akan melakukan hal seperti itu. Dan aku tidak percaya. Han Shuang bersikap begitu baik padaku. Kau. Yulan, aku bisa memberimu waktu untuk membuktikan dirimu. Han Shuang. Aku bisa memberimu satu kesempatan untuk bekerja sama. TAPI. Jika salah satu dari kalian berpikir untuk mencuri teknologiku, biar kukatakan, pada akhirnya. Han Shuang. Masalah ini belum selesai. Kalau kamu memang mau bekerja sama dengan Lu Feng, silakan. Kita bisa bersaing secara adil. Baiklah. Tapi lihat dirimu sekarang. Puyunmu APA? Apa yang didaber, ITU yang dicue. Aku akan lakukan semua yang bisa kulakukan untuk mendukung Lu Feng. Ha? Semua yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa ditawarkan seorang janda? Aku sudah menyelidikimu. Kamu cuma karyawan biasa di Yufurong. Hanya grup seperti Yufurong yang dimulai dari amal yang mau menerimamu. Orang seusiamu. Harus hati-hati dengan ucapanmu. Kamu juga akan tua. Itu urusan nanti. Oh iya, anakmu. Sepertinya kerja di bagian penjualan. Di anak perusahaan grupku, Blue Sea Group, mungkin beroperasi di bawah Grup Yafurong. Grup terbesar kedua di Rongcheng. Tapi pada akhirnya, itu cuma bagian kecil dari kerajaan bisnisku. Apa yang kau punya untuk bisa saingi aku? Berkata begitu, mungkin masih terlalu dini. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu dan aku. Kita lihat saja nanti. Baik. Aku terima tantanganmu. Bos, aku datang untuk mengundurkan diri hari ini. Mengundurkan diri? Kamu yakin mau resign? Saldi Blue Sea Group. Dapat gaji terbaik di Rongcheng. Orang sepertimu, mau ngapain lagi setelah keluar? Aku juga tidak yakin. Mungkin, aku akan jadi eksekutif di Yufurong. Ibuku belum mengaturnya untukku. Kamu memang suka berhayal. Oh, iya, aku ingat. Dulu kamu pernah membual, bilang Tuan Shen dari keluarga Shen, sampai bersujud ke ibumu. Aku serius. Kebetulan banget, jujur aja, dia juga ibuku. Pas, nggak mungkin. Jangan pura-pura nggak tahu, bocah, itu kan ketua Yufurong Group. Semua orang di Rongcheng pengen jadi anaknya. Betul. Yumaxion. Kalau nggak percaya, tanya aja mereka. Bukannya mereka semua anaknya? Lihat nih, bukannya kalian semua anak ketua Yufurong Group? Ayah, kami Simiwa. Lihat kan? Di sini semua anaknya. Yu Mingxuan, kamu masih muda, masih panjang jalanmu. Fokus aja kerjaanmu yang sekarang. Jangan mimpi. Mingxuan nggak bohong. Ibunya emang ketua Yufurong. Wah, ada penyanyi latarnya juga? Kalau gitu, kamu pasti ibunya CEO Blue Ocean dong. Kamu menghina aku? Yumaxion. Kalau emang ibumu sehebat itu, masih mau jualan di sini? Kalian semua meremehkan orang. Beraninya kamu ngomong gitu sama aku, bocah? Ketualan. Halo, Ketualan. Halo, Tuan Muda. Bukannya cuma menyerahkan surat pengunduran diri? Kok lama banget? Nggak ada apa-apa, cuma urusan pengunduran diri. Masa iya aku nggak serah terima kerja ke rekan-rekan dengan jelas? Sudah bekerja keras. Itu kewajibanku. Jadi, Mingxian, ikut aku. Manayer, siapa tadi orang itu? Itu adalah ketua grup Yufurong. APA. Pakan. Kalian pada ngapain berdiri di depan pintu? Pak Han, tadi, ketua grup Yufurong ada di sini. Ketua grup Yufurong? Di mana dia? Dia baru saja pergi. Konsorsium luar negeriku, walaupun cukup besar, kalau dibandingkan dengan Yufurong, mereka bahkan gak sebanding. Untuk bisa berdiri kokoh secara global, kita nggak bisa menghindari pohon Yufurong. Ketua Yufurong ini, sudah beberapa kali kuhubungi, tapi selalu ditolak. Hari ini, dia malah datang sendiri, ke pintu masuk grup Lanhai. Ini sinyal buat aku, kalau aku dibantunya,
Teknologi Lu Feng bisa diambil dengan mudah. Segera atur pertemuan untukku dengan Ketua Yu Furong. Bilang padanya aku sudah pesan ruang privat paling eksklusif di Hotel Grand Yuzun. Mohon dia berkenan hadir. Kalau datang setiap hari, rasanya nggak spesial lagi. Ayah, Besok mulai kerja. Ini formulir yang harus diisi. Harus isi formulir juga? Prosedur tetap prosedur. Jangan coba-coba cari jalan pintas. Kerja keras. Tenang saja, Bu. Saya nggak akan mengecewakan Ibu. Meisuk, Lanjie, ada yang perlu saya sampaikan. apa itu? Baru dapat kabar. Direktur Eksekutif Blue Ocean Group mau makan malam dengan kamu. Sepengetahuan saya, Blue Ocean Group adalah perusahaan patungan kelas atas. Direktur eksekutif mereka sekarang. Seharusnya Han Shuang kan? Betul. Kamu sudah menolak 3 kali. Kali ini beda. Kenapa? Sekarang dia pesaing saya. Untuk sementara, kita simpan ini di antara kita. Siap-siap. Saya akan pakai Yufurong. 3% saham. Untuk menjikat Blue Ocean Group sepenuhnya. Lanjie, memang perlu segitunya? Dunia ini terlalu sempit buat kami berdua. Kamu ikut saya. Han Shuang, bawa aku ke sini PA. Mau mengincar teknologiku lagi? Sudah kukatakan, percuma. Lu Feng, aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Hari ini, aku sengaja mengatur perkenalan untukmu. Ketua Jade Hibiscus. Ini kesempatan yang tidak didapat semua orang. Ketua Han sudah datang. berkatmu. Kami punya kesempatan ini untuk bertemu Ketua Jade Hibiscus. Dengan dukungan Jade Hibiscus, grup Blue Ocean kami akan mencapai level baru. Dulu saat ayah yang memimpin, dia mengundang ketua ini 3 kali, dan tidak bisa membuatnya datang. Hari ini, sebagai direktur eksekutif, aku harus menunjukkan hasil nyata untuk dilihat semua orang. Begitu aku, mewakili Blue Ocean, menandatangani kesepakatan $10 miliar dengan Jade Hibiscus. Pada saat itu, Washing Technology-mu akan melompat ke garis depan dunia. Terakhir kali, berkat bantuan Yulan, kami berhasil membuat Ketua Chen menyediakan 50 juta untuk menyelamatkan Washing Technology. Kalau kali ini, aku bisa berterima kasih langsung pada Ketua Chen, itu akan jadi kesempatan baik lagi. Pack Halo. Bisa tolong geser mobilnya? Ini tempat parkir VIP hotel. Ini direktur eksekutif, grup Blue Ocean kami. Dia mungkin bahkan kenal bosmu. Beraninya kamu. Sudah. Percuma marah-marah pada satpam. Bodoh tak tahu diri. Ketua Han, Mohon maafkan ITU. Anda sudah lama di luar negeri. Mungkin belum tahu, kalau Rongcheng masih begini. Yulan, Lu Feng, kamu di sini ngapain? terima kasih atas bantuannya sebelumnya, Chairman Chen. Saya datang hari ini untuk menyampaikan terima kasih. Itu hanya urusan bisnis biasa. Anda terlalu baik, Presiden Lu. Mereka datang jauh-jauh untuk berterima kasih padamu. Ah, jangan sungkan. Apa saya? Chairman Chen, reputasi Anda memang mendahului. Tampaknya Anda lebih bersemangat daripada yang digosipkan. Tapi Anda bisa datang sendiri. Kenapa harus membawa wanita yang asal-usulnya dipertanyakan? Apa katamu? Chairman Chen belakangan ini perutnya sensitif. Dia tidak tahan dengan bau anggur asam. Kamu, jangan sok. Kamu cuma anak buah Chairman Chen. Bisa ikut-ikutan Chairman Chen hari ini untuk melihat dunia. Sudah untung besar buatmu. Kamu memang tidak tahu diri. Saat ini, kami, para direktur eksekutif Blue Ocean Group, sedang membahas hal serius dengan Chairman Chen MU. Hak apa yang dimiliki seorang karyawan biasa untuk menyelah? Sudah, saya tahu kalian yang di bawah. Susah hidupnya. Ayo kita pergi. Biar saya tunjukkan. Apa itu makanan lezat yang sesungguhnya? Ketua Chen, semua hidangan ini dipersiapkan sesuai selera Bapak. Semoga cocok dengan selera Bapak. Ini semua adalah hidangan paling otentik di Rongcheng. Bahan dan cara memasaknya sangat istimewa. Ketua Chen, anak saya belum dapat pekerjaan yang cocok. Sejak dia lulus, dia bersikeras ingin bergabung dengan Yu Furong. Saya ingin tahu apakah Bapak bisa. Tidak masalah, Yu Furong memang sedang mencari bakat baru saat ini. Ini untuk menyuntikkan darah segar ke dalam grup, dan mengembangkan talenta untuk industri ini. Kirimkan CV-nya kepada saya. Selama dia memenuhi persyaratan pekerjaan, dia bisa mulai kapan saja. Kamu ini kampungan. Siapa yang minta pendapatmu? Kami sedang bicara dengan Ketua Chen. Bukan giliranmu untuk berbicara.
Dia benar. Untuk perusahaan besar seperti Yu Furong, perekrutan harus berdasarkan kualifikasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Langsung kirim CV-nya kepada saya saja. Kalau cocok, besok dia bisa mulai kerja. Aku sudah muak denganmu, berani-beraninya kamu menyuruh Ketua Chen, dan mencoba mengatur-atur untuknya, kamu cari mati? Sebenarnya, dia... Ketua Chen jangan terpualanya. Akan kutunjukkan sifat aslinya padamu beberapa hari yang lalu untuk mencuri rahasia inti Hua Sheng Tek. Dia malah membios Lu Feng. Sungguh tidak tahu malu. Han Shuang, omong kosong apa yang kau katakan? Ini omong kosong, mengingat saja tindakan hinanya. Sudah membuatku muak. Ketua, menyimpan orang seperti dia di Yu Furong. Pak Chen. Dia jadi berani karena ada dukungan dari Bapak, dan dia sudah beberapa kali mengancam saya. Apapun itu, kita bicara setelah makan. Pak Chen, Lu Feng adalah pacar saya. Dia pikir karena dia bersama Yu Furong, dia bisa terus-terusan menindas saya. Dia bahkan bilang mau bersaing dengan saya secara adil. Dia pikir dia siapa? Saya hanya akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Makan dulu. Lu Feng. Ya. Coba ini. Apa maksudnya ini? Han Shuang. Kamu lagi makan, masih juga tidak bisa diam? Sebagai direktur eksekutif, seharusnya kamu memberi contoh untuk bawahanmu. Bukan menggamuk di izini. Duduk. Biar saya kasih tahu. Orang yang di sini ini adalah ketua sebenarnya dari Yu Furong. Atur bahasamu, jelas? Pak Chen. Anda, kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu kasih saya kesempatan untuk bicara? Yulan ternyata ketua Yu Furong? Yang menyelamatkan Hua Sheng Tek waktu itu, ternyata dia. Han Shuang. Sudah lama saya peringatkan kamu. Jangan harap. Sekarang kamu seharusnya mengerti. Jarak antara kamu dan saya. Lu Feng, ikut saya. Yulan, aku benar-benar tidak tahu. Kau adalah ketua Yu Furong. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja, aku punya alasan sendiri yang tidak bisa kukatakan. Tolong, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena pendanaanmu sebelumnya. Aku cekar aku. Antara kita berdua, tidak perlu formalitas seperti itu. Dulu, aku mencari di Rongcheng, untuk grup yang menjanjikan, untuk menjadi grup kedua Yu Furong. Awalnya aku punya harapan tinggi untuk Grup Lan Hai. Sangat disayangkan bahwa Han Shuang tidak layak dengan posisinya. Dia tidak akan pernah mencapai hal yang besar. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu pesanan 10 miliar dolar. Yulan. Aku. Kukap. Kalian bisa selesaikan makan ini sendiri. Ketua Chen. Presiden Nan, kamu harus pergi minta maaf kepada Ketua Lan. Kalau tidak, Lan Hai kita benar-benar tidak akan bisa bertahan di Rongcheng. Aku minta maaf? Tidak mungkin. Aku belum kalah. Paling buruk, aku akan mengerahkan kekuatan dari luar negeri dan melawannya sampai akhir. Apa? Yu Furong telah mengeluarkan pengumuman. Mereka telah membeli 80% saham grup Lan Hai. 3% saham Yu Furong langsung mengeluarkan Lan Hai dari pasar saham. Presiden Nan, maaf tentang ini. Kami memutuskan untuk menarik investasi dan saham kami. Kamu telah menyinggung Yu Furong hingga tak bisa diperbaiki. Kami tidak berani mengikutimu ke dalam kekacauan ini lagi. Kalian semua. President Han. Kami baru menerima pemberitahuan dari aliansi internasional. Semua rantai pendanaan luar negerimu telah diputus. Kami memutuskan untuk mengakhiri semua kerjasama. Kami tidak akan tinggal lagi. Kau wanita. Kau tunggu saja. Karena kamu sudah tidak menghargai masa lalu kita, dan malah bekerja sama dengan janda itu, untuk menyerang aku, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Han Shuang, kamu lagi ngapain di sini? Lu Feng. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Kamu sama sekali tidak menghargai masa lalu kita. Kamu malah cari seorang janda, dan berkomplot untuk membuatku bangkrut. Karena perasaanku tidak ada artinya bagimu. Jangan salahkan aku kalau aku jadi tak berperasaan.
Han Shuang, kebangkrutan perusahaan itu, salahmu sendiri. Kalau soal perasaan, sejak kau mengkhianatiku, aku sudah tidak punya perasaan, sama sekali untukmu. Pergi saja, anggap saja kita tidak pernah bertemu hari ini. Kamu menghancurkanku seperti ini, dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu juga tidak akan lepas dengan mudah. Kak Lan, Ming Xuan sudah benar-benar dewasa. Lihat dia sekarang. Dia memang punya bakat kepemimpinan. Begitu Yu Furong ada di tangannya, pasti akan berkembang pesat. Dia masih banyak yang harus dipelajari. Mulai sekarang di Yu Furong, kamu harus fokus belajar. Jangan harap ada perlakuan khusus dariku. Kalau kamu tidak berkinerja baik, aku sebagai bos tetap akan harus memecatmu. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ngomong-ngomong, Kak Lan, Lu Feng bilang dia mau mentraktirmu makan malam nanti, untuk mengganti yang kemarin. Baiklah, suruh dia kirimkan waktu dan tempatnya padaku. Qui tu as Lan? Siu kita, Tuan Lu, dia hilang. Pokam. Intel tentang Sanda Biao dan Chen Zhenghong, semua ada di sini. Janda itu, Sanda Biao, dan Chen Zhenghong, sudah bersama-sama menghadapi hidup dan mati selama puluhan tahun. Mereka terikat erat. Kalau kita incar salah satunya, dua lainnya pasti nggak akan tinggal diam. Bagaimana kalau kita tuntaskan satu persatu? Bahkan, saya sudah selidiki. Sanda Biao akan keluar provinsi untuk kampanye jadi ketua. Dia nggak akan kembali dalam waktu dekat. Kalau Shen Zhenggong. Lanjutkan. Kalau bayarannya cukup, saya bisa mengatur seorang pembunuh bayaran untuk menyingkirkannya diam-diam. Saya paham kekhawatiran Anda. Anda ini pengusaha. Jangan khawatir. Ini sama sekali nggak akan ada hubungannya dengan Anda. Kartu ini berisi semua tabungan saya. Awalnya saya simpan sebagai jaring pengaman untuk diri sendiri. Tapi kalau bisa menyingkirkan janda itu, apapun akan saya lakukan. Tenang saja, Pak Han, tunggu saja kabar baik dari saya. Yulan. Aku akan pastikan kamu merasakan. APA kabar, ada kabar baik? Belum. Ibyo. Jangan khawatir, bahkan jika itu sarang harimau, Royal dan aku akan ikut denganmu. Benar, Tante Lan. Semakin banyak orang, semakin banyak bantuan. Kita akan mencari bersama. Tidak. Lu Feng sudah dalam masalah. Aku tidak bisa mengambil risiko terjadi sesuatu pada kalian berdua. Karena mereka tahu. Aquila Young mensponsori Huasheng Tech, grup terbesar kedua di Rongcheng, dan masih berani bertindak sembrono. Itu hanya berarti, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Lu Feng. Atau, kekuatan mereka luar biasa. Jika mereka hanya mengejar uang, itu masih bisa diatasi. Yang aku takutkan adalah mereka menginginkan uang dan nyawanya. Mangkinka. Han Shuang sudah putus asa? Han Shuang. Zheng Hong. Kirim beberapa orang untuk mengawal Ming Xian dan Yao Yao ke tempat Dap Yao. Aku khawatir mereka mungkin menjadikan kalian target. Dengan perlindungan Dap Yao, aku setidaknya bisa merasa sedikit lebih tenang. Ibyo. Aku tidak pergi. Ruo Yao dan aku juga bisa membantumu. Lupakan, Ming Xuan. Lagi pula kita tidak akan banyak membantu. Kita harus mendengarkan Tante Lan. Enak. Masa depan Yu Furong bergantung padamu. Apa yang ada di depan masih belum pasti. Kali ini, kamu harus mendengarkan aku. Tidak, aku... Tidak, Ibyo. pertama-tama, aku bukan... Kami punya Lu Feng. Jika kamu ingin menemuinya, bawa uangnya ke Jalan Timur 35. Kak Lan, ini kemungkinan besar jebakan. Biarkan aku bawa beberapa orang mengintai dulu. Han Shuang, kamu. Apa yang kamu mau? Lu Feng, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan terlibat dengan janda itu. Karena dia telah membawaku ke jalan buntu, maka kita akan jatuh bersama. Han Shuang, kamu benar-benar gila. Aku tidak pernah menyangka kamu akan sejahat itu. Aku gila.
Tidak peduli seberapa banyak aku berencana, aku tidak pernah menyangka, janda itu ternyata adalah ketua Yu Furong. Kalian semua benar-benar merencanakan ini dengan baik, TAPI. Aku belum kalah. Han Shuangshuang, aku menyarankan kamu untuk segera minta maaf kepada Yulan. Biarkan dia mengampuni nyawamu. Jangan terlalu keras kepala lagi. Kita sudah sampai pada titik ini sekarang. Kamu pikir dia akan melepaskanku? Kalau begitu, lepaskan aku. Aku akan membantu membujuk Yulan untukmu. Damn. Yulan ini, Yulan itu, Yulan, kamu memanggilnya dengan begitu mesra. Aku beritahu kamu, apa yang tidak bisa kumiliki. Janda itu juga tidak akan mendapatkannya. Terakhir kali di restoran, membiusku, dia yang merusak rencanaku. Kali ini, kamu tidak akan lolos. Terakhir kali di restoran. Kamu yang membiusku. Kamu malah mencoba menjebak Yulan. Lalu apa kalau itu aku? Kali ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. On Y. Di sini, tidak ada siapa-siapa di sini. APA? Tidak. Ini cuma pengalihan. LAN dalam bahaya. Kita harus kembali. Siapa yang mengirim kalian? Kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kami hanya peduli uangnya, bukan orangnya. Berapa mereka bayar kalian? Aku akan gandakan. Gandakan. Kedengarannya bagus, tapi kami punya prinsip. Kami sudah ambil uangnya. Jadi kami ambil nyawamu. Bajingan seperti kalian tidak layak buang waktuku. Bahkan tidak cukup untuk kuhangatkan tanganku. Dulu, saat ku warnai 13 gerbang Rongcheng dengan darah. Bajingan seperti kalian, masih di dalam kandungan ibumu. Wah, aku sangat takut. Serang dia. Bapak tua. Kotidak t'as eu Inizaman Sanjata? Aku tidak tahu apakah ada senjata. Berhenti. Dabiao. Mereka punya senjata. Siapa kau ini? Urus saja urusanmu sendiri. Pergi sana. Dasar anak kecil, kau bahkan tidak tahu siapa aku, dan berani-beraninya kau menyebut dirimu tukang pukul? Tuan ini Adalah raja bawah tanah Rongcheng, Kak Biao dari sisi selatan. Kak Biao. Apayang Mambawa Mu Kesini? Urus mereka. Kak Biao. Kumohon, Kak Biao, jangan lakukan ini. Sebenarnya kami sudah lama ingin bekerja untukmu. Bawa mereka pergi. Paman Hong. Kamu baik-baik saja? Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Mingxian, APA yang kau lakukan di sini? Bukankah ibumu sudah memberitahumu? Mingxuan meneleponku. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku buru-buru kembali dari luar kota semalaman. Hal serius seperti ini terjadi. Kenapa tidak memberitahuku? Cepat, bantu Paman Hong ke rumah sakit. Tidak. Tidak ada waktu. Kak Lan mungkin dalam bahaya. Pergi cari Kak Lan. Cepat. Ayo pergi, cepat. Lu Feng. Kamu di mana sih? Mengkingka. Apakah benar Han Shuang mengulangi kelakuannya lagi? Yang menculikmu? Tidak. Aku harus pergi memeriksa. Qu'es-tu allant? Sudah larut sekali. Mo que Manako? Qu'es-tu allant? Bos, kami ingin bertemu denganmu. Ikut aku. Apa yang seharusnya terjadi? Lepaskan topengnya. Yulan. Lu Feng, lepaskan dia. Janda tua, hari ini, aku akan melumpuhkannya. Tepat di depan matamu. Kalau kau sentuh dia, aku takkan membiarkanmu lolos. Han Shuang, aku akan bunuh kau. Masih berani melawan aku? Tangkap dia. Berhenti. Perempuan tua, sekarang kau baru nurut. Masih mau menyelamatkan Lu Feng? Mau selamatkan dia pakai apa? Lu Feng, saat ini di mataku. Dia cuma seperti semut yang bisa kuremukan kapan saja. Kalau kau tidak nurut, aku bisa habisi dia kapan saja. Han Shuangshuang. Jangan berani-berani sakiti dia. Han Shuang, kalau hari ini kau tak bisa kalahkan aku, maka kau yang akan mati. Sudah, berisik sekali. Hari ini adalah hari terakhirmu. Han Shuangshuang. Damn, Luku APA? Han Shuangshuang. Aku selalu menganggapmu hebat. Aku tak pernah menyangka
Akhirnya, kau juga akan menindas orang lain dengan kekuasaanmu. Cara-caramu yang hina hanya membuatku semakin membencimu. Kau sudah mau mati, masih saja bicara keras. Han Shuang, yang ingin kau balas dendami adalah aku. Lepaskan dia. Wah, jagoan sekali ya. Kalau begitu, akan kulakukan tepat di depan matamu. Menyiksanya. Han Shuang, dasar wanita, jangan berani-berani menyentuhnya. Han Shuang, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Yulan, maafkan aku. Ini salahku sampai kau terbawa-bawa. Yulan, aku cinta padamu. Bahkan jika harus mati, aku tetap ingin mati bersamamu. Sungguh sepasang kekasih yang nas. Bagus, sekarang akan kuantarkan kalian ke kematian. Lakukan. Jangan ada yang bergerak, Chen Zhenghong. Bukannya kamu sudah mati? Omong kosong. Aku akan bertahan lebih lama darimu. Lepaskan dia. Sekarang. Ibyu. Jangan bergerak. Satu langkah lagi dia mati. Han Shuang. Kamu tidak akan kabur. Haruskah aku memberimu kesempatan lagi? Diam. Bahkan jika aku mati, aku akan bawa orang lain turut mati. Ibyu, kamu baik-baik saja? Lain kali jika hal seperti ini terjadi, jangan coba jadi pahlawan. Tante Lan. Bawa saudari Lan ke rumah sakit. Cepat. Sudah selesai. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kenapa? Aku tidak akan menerima ini. Dasar perempuan kejam. Beraninya kau coba bunuh saudari Lan. Han Shuang, aku sudah memperingatkanmu. Kamu tidak berperasaan dan tidak setia. Surga akan menghukummu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Tapi jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan hal ilegal seperti pembunuhan. Kamu ingin melihat bagaimana aku membalikkan keadaan, kan? Bagaimana aku bisa bangkit kembali? Sekarang lihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan. Bagaimana kamu akan bangkit kembali. Kamu. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Tapi ketika aku bertemu seseorang sepertimu, yang tidak mengikuti aturan, aku, Yulan, tidak akan mentolerirnya.